Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beri-beri macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga kita masih bisa berkumpul dalam satu wadah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, semata-matanya untuk mendapatkan ridho Sang Ilahi Rabbi. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang dan seperti saat ini. Minaz zulumati ilan nur. Baik, izinkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan makalah dengan judul Perancangan Sistem Rekomendasi untuk Pengembangan Aplikasi dengan judul Salon Terpadu Berbasis Android Menggunakan Metode Kolaboratif Filtering. Oke. Nama-nama anggota kelompok: Saskia Putri Adriana dengan ketua Syamil Basayev, Talita Zahra, dan Fajar Nugraha. Oke, baiklah, akan saya mulai. Pertama-tama latar belakang. Di era digital saat ini, transformasi teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk industri kecantikan dan perawatan diri. Salah satu tren yang terus berkembang adalah penggunaan aplikasi berbasis teknologi untuk memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan personal. Aplikasi salon terpadu menjadi salah satu solusi yang banyak diminati untuk mempermudah pelanggan dalam mendapatkan layanan salon seperti pemesanan jadwal, pemilihan layanan, hingga konsultasi perawatan. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi aplikasi salon adalah kemampuan untuk memberikan rekomendasi layanan yang relevan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pelanggan memiliki preferensi dan kebutuhan yang beragam, sehingga pendekatan generik seringkali kurang efektif. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sebuah sistem rekomendasi yang mampu menganalisis preferensi penggunaan berdasarkan data histori dan pola perilaku. Metode kolaboratif filtering merupakan salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam sistem rekomendasi. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan data pengguna lain yang memiliki preferensi serupa untuk memberikan rekomendasi yang lebih personal. Dengan demikian, metode ini sangat potensial untuk diterapkan dalam pengembangan aplikasi salon terpadu guna meningkatkan pengalaman pengguna dan pengeluasan loyalitas pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem rekomendasi berbasis kolaboratif filtering dalam aplikasi salon terpadu. Sistem ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi layanan yang relevan, seperti jenis perawatan rambut, wajah, atau produk kecantikan yang sesuai dengan preferensi dan riwayat pengguna. Dengan adanya sistem ini, rekomendasi yang tepat aplikasi salon dapat menjadi lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan pelanggan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar. Baik, selanjutnya pengertian sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi merupakan model aplikasi dari hasil observasi terhadap keadaan dan keinginan pelanggan. Oleh karena itu, sistem rekomendasi memerlukan model rekomendasi yang tepat agar yang direkomendasikan sesuai dengan keinginan pelanggan, serta mempermudah pelanggan mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan produk yang akan digunakannya. Seperti dalam buku MC Ginty dan Smith tahun 2006. Konsep sistem rekomendasi telah digunakan secara luas oleh hampir semua area bisnis, di mana seorang konsumen memerlukan informasi untuk membuat suatu keputusan. Sarda tahun 2010. Sistem rekomendasi pariwisata atau perjalanan menggunakan konsep ini untuk menolong para wisatawan untuk memutuskan tujuan perjalanan mereka, akomodasi, dan aktivitas di tempat tujuan. Yang kedua, pengertian sistem rekomendasi. Menurut Sebastian L. et al. Tahun 2009, sistem rekomendasi merupakan sebuah web alat personalisasi yang menyediakan pengguna sebuah informasi daftar item-item yang sesuai dengan keinginan masing-masing pengguna. Sistem rekomendasi
Sistem rekomendasi menyimpulkan preferensi pengguna dengan menganalisis ketersediaan data pengguna, informasi tentang pengguna, dan lingkungannya. Sebastia et al. Tahun 2009. Oleh karena itu, Sebastia et al. Tahun 2009 menyatakan sistem rekomendasi akan menawarkan kemungkinan dari penyaringan informasi personal sehingga hanya informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna yang akan ditampilkan di sistem dengan menggunakan teknik atau model rekomendasi. Selanjutnya, saya Saskia akan menjelaskan metode yang digunakan dalam sistem rekomendasi. Yang pertama ada content-based recommendation. Menurut Bogers and Bosch, tahun 2007, content-based recommendation adalah hasil dari penelitian penyaringan informasi dalam sistem berbasis konten. Sistem rekomendasi berbasis konten dimulai dengan memahami kebutuhan user atau pengguna, preferensi, dan kendala jika ada. Informasi ini digabungkan dengan log dari interaksi user sebelumnya jika ada untuk membangun prof pengguna. Kemudian, sistem rekomendasi mencocokkan prof user pengguna dengan informasi tentang suatu produk yang telah tersimpan dalam database. Yang kedua, ada collaborative based recommendation. Sistem rekomendasi berbasis kolaboratif dibuat untuk mengatasi kelemahan dari sistem rekomendasi berbasis konten, yaitu A. Pendekatan kolaboratif dapat bekerja dalam domain di mana terdapat sedikit konten yang bersosiasi dengan item atau di tempat di mana konten sulit dianalisis menggunakan komputer seperti ide, masukan atau opini sehingga menjadi reliable. Yang kedua ada pendekatan kolaboratif mempunyai kemampuan untuk menyediakan rekomendasi yang tidak terduga atau tidak disengaja. Misalnya, dapat merekomendasikan item yang relevan kepada pengguna, sekaligus tidak mengandung konten dari profil pengguna tersebut. Lalu, yang ketiga ada hybrid based recommendation. Adomavicius and Tulizin tahun 2005 menyatakan beberapa sistem rekomendasi menggunakan metode hybrid untuk menggabungkan metode content based dan kolaboratif untuk membantu keterbatasan yang terdapat pada kedua metode tersebut. Menurut Lee, King, dan Kim Byung-man tahun 2002, terdapat beberapa cara penggabungan yang dapat dilakukan dalam metode hybrid, yaitu yang pertama, penggabungan secara linear atau linear combination. Penggabungan ini menggabungkan hasil rating dari metode content based and kolaboratif. Penggabungan ini dilakukan dengan cara pemberian ranking atau rating. Yang kedua, penggabungan secara sequential atau sequential combination. Penggabungan ini melakukan perhitungan pada salah satu metode, misalnya content based. Kemudian hasilnya digabungkan dengan perhitungan metode lainnya atau kolaboratif. Yang ketiga, penggabungan secara item based clustering hybrid method. Penggabungan ini mengintegrasikan informasi item dan rating pengguna untuk menghitung kemiripan item-item. Selanjutnya akan dibacakan oleh Talita. Di sini saya akan menjelaskan apa itu salon terpadu kecantikan. Salon terpadu kecantikan adalah tempat untuk merawat kecantikan seperti merias wajah, menata rambut, dan sebagainya. Bisnis salon merupakan bisnis yang menjanjikan karena setiap orang ingin selalu tampil menarik. Di salon, kita bisa merawat kecantikan diri dan memanjakan diri dengan berbagai layanan jasa yang disediakan. Salon menawarkan berbagai macam jasa dengan tarif dan fasilitas di setiap salon. Selanjutnya ada metode penelitian. Sistem rekomendasi yang digunakan untuk pengembangan aplikasi salon ini menggunakan collaborative filtering, di mana data yang diambil berdasarkan feedback, ulasan, dan rating dari pengguna. Aplikasi ini dibuat di Android dan masih bersifat prototype. Penerapan aplikasi ini untuk bidang kecantikan yakni salon. Dengan adanya sistem rekomendasi ini, pengguna jasa salon dapat mempertimbangkan salon yang cocok dengan keuangan pengguna dan jenis perawatan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setiap pengguna yang sudah menggunakan jasa salon diwajibkan mengisi feedback ulasan atau pemberian rating terhadap jasa salon yang sudah memberikan pelayanan terhadap pengguna. Di metode penelitian ini ada alur penelitian. Yang pertama ada perumusan masalah,
Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, implementasi dan uji coba sistem. Yang kelima, pembuatan sistem. Yang keenam, perancangan data. Yang ketujuh, laporan. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama, algoritma Euclidean merupakan salah satu algoritma yang sering digunakan untuk menghitung jarak. Dalam kebanyakan kasus yang berhubungan dengan perhitungan jarak, maka sering merujuk pada algoritma Euclidean. Jarak Euclidean dihitung berdasarkan akar kuadrat dari sepasang benda. Rumusnya adalah sebagai berikut. Di mana Dij jarak Euclidean antara I dan J, dan N yaitu banyaknya jarak ke N, XIK yaitu jarak X ke IK, XJK yaitu jarak X ke JK. Yang kedua, algoritma nearest neighbor adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Algoritma nearest neighbor juga disebut dengan lazy learner yang mudah menyimpan data di dalam memori dan dapat mengklasifikasikan item baru dengan membandingkan item tersebut dengan item yang telah tersimpan dengan menggunakan kesamaan, yaitu similarity function. Yang rumusnya sebagai berikut, di mana T kasus baru, S kasus yang ada dalam memori penyimpanan, N jumlah atribut dalam setiap kasus, I atribut individu antara satu, N F fungsi similarity atribut I antara kasus T dan kasus S, W bobot yang diberikan pada atribut ke I. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fajar. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Talita Zahra. Perhitungan rating dilakukan dengan cara membandingkan rating yang pernah diberikan pengguna pada suatu item dengan kemiripan antara item tersebut dengan item lainnya. Metode yang dipakai adalah menggunakan metode weighted sum. Berikut adalah contoh gambar perhitungan prediksi. Alur pemberian rekomendasi berdasarkan kolaboratif filtering. Berikut adalah contoh gambar alur pemberian rekomendasi C. Gambar di samping menggambarkan bagaimana item based kolaboratif filtering memberikan rekomendasi terhadap user C. Item yang direkomendasikan terhadap user C adalah item 3. Hal tersebut dikarenakan item 3 mempunyai korelasi yang tinggi dengan item 2 yang telah disukai sebelumnya oleh user C. Hasil penelitian yang dihasilkan bagan ERD seperti berikut, di mana ada entitas user, salon, dan admin. Di bawah ini adalah contoh gambar ERD aplikasi. Berikut adalah lampiran class diagram dari aplikasi ini. Berikut ini adalah tampilan sequence registrasi customer, di mana customer dapat melakukan registrasi, kemudian akan masuk ke halaman login, dan masuk ke database. Apabila berhasil login, akan muncul ke halaman login. Apabila gagal, akan masuk ke halaman registrasi kembali. Berikut ini adalah tampilan sequence login pengguna, di mana pengguna atau customer memasukkan email dan passwordnya. Kemudian akan dicek pada database. Apabila berhasil, akan masuk ke halaman customer. Pada gambar di bawah ini menerangkan tentang sequence order pemesanan. Berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Samil. Berdasarkan hasil uraian dari pembahasan, maka akan disimpulkan sebagai berikut. Perancangan sistem rekomendasi ini menggunakan kolaboratif filtering dan rancangan menggunakan UML, Unified Modeling Language. Pelanggan atau customer tidak perlu mendatangi tempat salon, tetapi langsung dapat melalui mengakses HP Android. Aplikasi ini masih bersifat prototipe. Dari aplikasi ini, penyediaan jasa salon bisa mendapatkan keuntungan. Baik, cukup sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqalah wala tanzur maqalah. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.